Selamat datang di Libya Channel 1784. Semoga berbahagia selalu dan diberi kesehatan serta rejeki yang berlimpah, amin. Untuk melihat cerita novel, petualangan, seputar kampung, dan hiburan. Namun unggulan cerita novel ini adalah novel petualangan romantis, fantastis, mistik. Maka klik profil. Klik tulisan playlist yang di atas itu. Akan muncul beberapa judul cerita dan dalam satu judul ada beberapa episode atau bab. Novel ini semua masih bersambung. Jika lambat upload itu karena error teknik dalam sebuah judul itu. Semoga Anda semua bersabar. Sekian informasi dari channel ini. Selamat menikmati sajian ini. Please go for watching. Seperti dewa, General Manager Erika. Ivan juga berharap Alex terbunuh. Mata Satria berbinar. Dia sangat senang dalam hati. Kuharap peluru ada di babak ini. Alex, tamat riwayatmu. Wajah Erika telah dibanjiri oleh air mata. Alex, kamu tidak boleh melakukannya. Aku tidak mau. Ekspresi Alex sangat tegas. Sekali lagi dia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Alex menarik pelatuk, dan slot peluru berputar. Tetapi belum juga terdengar suara tembakan. Semua orang yang hadir berkeringat dingin. Untung saja pistolnya tidak berbunyi. Tetapi Rizka yang duduk di seberang Alex sudah ketakutan. Dan orang berikut yang memainkan permainan itu adalah dia. Sekarang sudah ada 3 orang yang selamat. Dengan kata lain, angka kematiannya setinggi 33%. Ivan mendengus dan berkata, "Kamu sangat beruntung." Selanjutnya, Rizka. Rizka menangis ketakutan. "Aku tidak mau." Ivan berkata dengan marah, "Semua orang bermain. Kamu tidak mau. Maka kamu harus mati." Rizka menangis dan memandang Alex. "Kakak ipar, tolong, bisakah kamu menggantikanku juga?" Keluarga Erika berpikir bahwa permintaan Rizka terlalu tidak tahu malu. Bagaimanapun sebelum Rizka dan Satria selalu menyulitkan Alex. Sekarang saat dalam bahaya. Ditambah dengan angka kematian yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin Alex akan menggantikan dirinya? Saras segera mengomel, "Rizka, kamu benar-benar tidak tahu malu. Atas dasar apa Alex harus menggantikanmu?" Rizka menangis. "Aku tidak ingin mati. Kakak ipar, tolong aku." Semua orang mengira Alex pasti tidak akan setuju. Tapi siapa sangka, Alex tersenyum tipis. "Oke. Aku akan menggantikanmu demi panggilanmu itu. Ivan, aku akan menggantikan tembakan ini untuk adik iparku. Setuju?" "Aku." Baru saja Ivan mengucapkan sepatah kata. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alex mengangkat tangannya tanpa ragu. Kecepatannya terlalu cepat sehingga semua orang hanya mendengar suara tembakan. Tapi tidak melihat tembakan Alex. Dor. Sebuah tembakan mengejutkan semua orang yang hadir. Rizka menutup matanya karena terkejut. Kali ini benar-benar ada peluru. Apa Alex benar-benar mati untukku? Bruk. Tubuh Ivan jatuh ke lantai. Dan sebutir peluru mengenai bagian tengah keningnya. Baru saja. Sebelum dia sempat mengucapkan setuju. Dia sudah ditembak mati oleh Alex. Ivan pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa gerakan Alex akan begitu cepat bahkan saat dia tidak dapat menentukan di ronde berapa peluru akan ditembakkan. Orang-orang yang hadir semakin ketakutan. Jika Alex gagal menembak di ronde ini, maka Ivan akan menembak mati Alex terlebih dahulu, lalu membunuh semua orang yang hadir setelah mengetahui niat Alex.
Seketika suasana menjadi tenang, semua orang terbangun dari mimpi buruk. Nenek, aku juga tidak mati. Ivan sudah mati. Rizka berseru kaget. Erika memeluk Alex dengan penuh semangat. Alex, ini terlalu berbahaya. Satria masih tidak menerima kenyataan. Nenek, Alex terlalu gegabah. Bagaimana jika dia membuat Ivan marah besar dengan berbuat begitu? Akankah keluarga kita masih hidup? Erika mengomel. Cih. Satria, jika bukan Alex yang mengambil risiko untuk membunuh Ivan, seluruh keluarga kita pasti akan mati. Apa menurutmu dia hanya ingin bermain-main dengan kita? Tujuannya adalah membunuh seluruh keluarga kita. Tubuh Lasmi melemas. Dia duduk bersandar di kursi. Alex, kamu sudah menyelamatkan kita semua. Alex tersenyum tipis. Nenek, maaf mengagetkanmu. Aku sudah yakin bahwa pelurunya ada di ronde keempat. Jadi aku langsung menembaknya. Satria mencibir. Kamu hanya beruntung. Alex berkata. Anggap saja aku hanya beruntung. Setidaknya aku tidak akan pernah menembak kerabatku. Satria malu dengan apa yang dikatakan Alex. Dia melirik Lasmi diam-diam. Setelah kejadian tadi, Lasmi masih agak linglung. Sekarang dia sudah kembali tenang. Dia melihat mayat Ivan dan berkata, bajingan. Dia benar-benar cari mati. Erika, cepat panggil polisi. Ferdi, cepatlah selamatkan Bibi Erni dan 2 orang lainnya, kata Lasmi. Lasmi memiliki 1 koki dan 2 pelayan di sisinya. Ketiganya adalah orang kepercayaan keluarga Buana. Ketika Ivan datang tadi, dia telah mengendalikan mereka bertiga dan mengikat mereka di dapur. Kemudian membawa Lasmi ke ruang makan. Setelah menyelamatkan mereka bertiga, wajah Lasmi menjadi muram. Dia memandang semua orang yang hadir dan tiba-tiba berkata, hari ini, aku ingin melakukan penyesuaian pada staf perusahaan. Satria tidak lagi menjabat sebagai general manager. Posisi ini akan diambil alih oleh Alex. Perkataan Lasmi ini membuat Satria mematung. Nenek, apa kamu tidak salah? Atas dasar apa posisiku dicabut? Lasmi berkata dengan dingin. Satria, kamu adalah cucu kandung nenek. Aku sangat menyayangimu dan paling menyukaimu. Kamu baru 20-an tahun. Dan aku membiarkanmu mengambil alih kekuasaan keluarga. Namun, hari ini kamu sangat mengecewakanku. Satria segera mengerti. Nenek masih tidak terima bahwa dia akan menembaknya. Nenek, situasinya mendesak pada saat itu. Jadi aku harus melakukannya. Anda tahu sendiri. Jika aku tidak menembakmu, Ivan akan membunuhku. Lasmi berkata, kalau begitu kamu harus lihat baik-baik apa yang Alex lakukan pada saat kritis. Jangankan aku. Dia saja tidak tega pada adikmu. Tanpa hati yang baik, bagaimana bisa kamu membuat pencapaian besar di masa depan? Meskipun aku agak kejam, tapi aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan keluarga. Nenek, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Satria berlutut. Lasmi berkata dengan wajah datar, aku sudah memutuskannya. Jadi tidak perlu meminta belas kasihan lagi. Jika kamu tidak menurutinya, maka kamu tidak akan punya penghasilan bulanan mulai sekarang. Satria berkata, Nenek, bahkan jika Anda mencabut jabatanku, Anda juga tidak boleh memberikan posisi yang begitu penting kepada orang luar, kan? Aku tidak terima jika diserahkan pada Alex. Lasmi berkata, kalian semua telah melihat tindakan Alex hari ini.
Siapa di antara kalian yang masih berpikir dia orang luar? Mereka yang hadir terdiam mendengar kata Lasmi. Alex malah berkata, "Nenek, aku bahkan tidak lulus SMA. Jadi aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi general manager." Begini saja, Erika adalah lulusan ekonomi dan manajemen, dan juga cucumu. Jika Anda percaya padanya, maka serahkan saja posisi itu kepadanya. Aku pasti akan membantunya. Lasmi mengangguk puas. Oke. Erika, mulai hari ini, kamu adalah general manager Buana Group. Aku benar-benar berharap kamu dapat membangun perusahaan ini secepat mungkin. Dengan begitu nenek bisa pensiun lebih awal dan menikmati masa tua. Erika tidak lagi bisa menolak detik ini. Sedangkan Saras juga diam-diam mencubit pahanya yang mana bermaksud meminta putrinya untuk segera setuju. Erika berdiri. Nek, aku tidak akan mengecewakanmu. Episode sebelumnya. Permainan roulette. Episode berikutnya. Menghadapi si mesum lagi. Terpopu. Menghadapi si mesum lagi. Ivan ditembak mati. Dan kasus narkoba terbesar di Jakarta benar-benar berakhir. Dua beban besar di pundak Nova akhirnya terselesaikan satu. Nova menjamu Alex dan Erika di restoran seafood Undersea yang paling terkenal di Jakarta. Pasangan suami istri itu berjanji akan berada di sana tepat waktu malam ini. Setelah Friska pulih dari lukanya, dia kembali ke tempat asalnya untuk sementara waktu karena ada urusan. Hengki, Rega, dan Martin sekarang menjadi pengawal pribadi Erika. Ketika Alex tidak ada, mereka hampir tidak pergi dari sisi Erika. Hari ini, Nova yang traktir. Jadi Erika juga membawa mereka dengan tujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan Kapten Ardiansyah, yang mana berguna untuk keamanan di masa depan. Lantai 4 restoran seafood Undersea adalah ruang VIP. Terbagi menjadi ruang timur dan barat. Kamar deluxe privat terbesar terletak di sisi paling barat, dengan ruangan yang luas dan dapat menampung 40 atau 50 orang sekaligus. Dekorasi ruangan ini lumayan mewah, dengan pencahayaan lembut, dan sebuah tim pemain biola sedang memainkan musik merdu dan menenangkan. Nova keluar untuk ke toilet. Saat melirik ruang VIP yang mewah itu, dia melihat ada beberapa orang berseragam polisi di dalam ruangan. Setelah keluar dari toilet, Nova berhenti di depan wastafel untuk mencuci tangannya. Tiba-tiba, dia tertegun. Karena seorang pria sedang berdiri di sana untuk mencuci tangannya. Pria itu juga terkejut ketika melihat Nova. Dia menundukkan kepalanya dan hendak pergi. Nova berteriak, "Berhenti! Mesum! Berhenti di sana!" Mata Nova sangat tajam. Meskipun orang itu memakai kacamata hitam dan menyemir rambutnya menjadi hitam hari ini, tapi Nova tetap mengenalinya. Pria berkacamata tidak akan menyangka akan bertemu Nova di sini. Dia mendadak memutuskan, benar-benar sial. Lebih baik kugunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Begitu niat jahatnya muncul, dia berbalik dan menatap tajam ke arah Nova. Nova juga sangat waspada. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke orang ini. Lalu berkata, "Jangan bergerak. Jika kamu melangkah maju lagi, aku akan menembak." Pria berkacamata diam-diam berkata di dalam hatinya, "Ilmu cewek ini tidak rendah. Aku tidak mungkin bisa membunuhnya dengan satu jurus. Jika dia sungguh menembak, bahkan jika dia tidak bisa menyakitiku, suara tembakannya cukup untuk mengejutkan semua orang." Ada banyak orang di pesta ulang tahun kakakku hari ini.
dan banyak dari mereka berasal dari Departemen Hukum Jakarta. Kekacauan seperti itu akan memperbesar masalah. Memikirkan hal ini, pria berkacamata hitam itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Nona, ada apa? Kenapa kamu menodongkan pistol ke arahku?" Nova melotot. "Brengsek, kamu si mesum itu. Jangan berpura-pura. Aku juga bisa mengenalimu bahkan jika kamu berubah jadi abu. Apa kamu mengenalku? Mesum. Nama yang bagus." Nova berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Taruh tanganmu di kepala, dan keluar. Jalan pelan-pelan." Di bawah perintah Nova, pria berkacamata hitam itu hanya bisa memegangi kepalanya, lalu berjalan keluar dari toilet perlahan-lahan. Dia sama sekali tidak takut. Nova hanyalah seorang wakil kapten tim kriminal. Sedangkan ada banyak tokoh besar yang hadir hari ini. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Begitu keduanya keluar dari toilet, mereka langsung terlihat oleh pelayan di lantai VIP. Seorang pelayan berteriak ketakutan saat melihat seorang wanita berpakaian biasa berjalan keluar sambil menodongkan pistol ke arah seorang pria. Suara teriakan itu segera mengejutkan semua orang. Pertunjukan musik di ruang pribadi yang mewah langsung berhenti, dan semua orang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di ruang pribadi kecil Nova, Alex, Erika dan yang lainnya juga keluar untuk memeriksa situasi. Alex melihat sekilas pria yang memakai kacamata hitam. Sosok pria ini terlalu mirip dengan si mesum di Danau Runju. Tidak heran Nova mengabaikan keadaan dan menodongkan senjata di depan umum. "Erika, pria ini adalah si mesum," bisik Alex. "Apa? Si mesum?" Erika terkejut. Pada saat ini, Fauzi selaku wakil inspektur Biro Keamanan, bergegas mendekat dan berteriak dengan marah, "Nova, kamu terlalu keterlaluan. Apa kamu tahu siapa orang yang kamu tangkap? Ini adalah adik istri Wakil Wali Kota Sutiono, Tuan Edward." Nova juga tertegun, dan berkata dengan heran, "Apa? Si mesum rupanya adalah adik ipar Wakil Wali Kota Sutiono." Wajah Fauzi menjadi muram. "Nova, apa otakmu bermasalah? Bagaimana mungkin adik wakil wali kota Sutiono adalah si mesum?" Nova berkata dengan nada datar, "Dia memang si mesum. Aku pernah beradu tangan dengannya malam itu. Aku kenal suaranya. Pasti dia orangnya." Fauzi berkata, "Nova, istri wakil wali kota Sutiono merayakan ulang tahunnya hari ini. Dan wakil wali kota Sutiono ada di dalam. Jangan main-main. Cepat lepaskan dia." Nova dengan tegas berkata, "Apa adik dari wakil wali kota Sutiono boleh melakukan apapun yang dia inginkan dan memperkosa sesuka hati tanpa memandang hukum?" Edward tiba-tiba berkata, "Tuan Fauzi, apakah ini semua bawahanmu? Benar-benar keterlaluan. Hidupku terancam secara serius." Nova berkata dengan datar, "Tidak ada gunanya kamu protes. Edward, kamu bilang kamu bukan si mesum bertopeng. Lalu bukti apa yang kamu punya bahwa kamu tidak bersalah?" Edward juga tidak menunjukkan kelemahan. "Lalu apa bukti yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa aku adalah tersangka?" Fauzi dengan tegas berkata, "Nova, aku perintahkan kamu untuk segera menyimpan senjatamu dan segera pergi dari sini. Aku akan menyelidikinya dengan hati-hati apakah Edward adalah tersangka atau bukan." Namun, bagaimana mungkin Nova akan mendengarkan kata-kata Fauzi? Nova menjadi marah. "Fauzi, dasar bajingan. Bagaimana jika aku menangkapmu sekalian hari ini?
Aku akan langsung membunuh siapapun yang berani melindungi si mesum bertopeng. Setelahnya, Nova menembak ke langit-langit koridor sebagai peringatan. Kurang ajar. Beraninya kamu menembak di depanku. Wajah Fauzi memerah. Dia sangat marah. Fauzi juga mengeluarkan pistolnya karena marah dan memerintahkan, Felix, Ray, Nova tidak menaati perintah. Ambil pistolnya dan borgol dia dulu. Baik. Bawahan Fauzi bergegas maju. Pada saat kedua belah pihak akan segera bertindak, seseorang tiba-tiba berteriak, "Hentikan!" Seiring suara itu, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit keluar dari ruang pribadi mewah. Dia memiliki aura yang kuat, memakai sepasang kacamata berbingkai besar, dengan model rambut come-over, dan suara yang juga sangat lantang. Orang yang datang itu adalah Herman, wakil wali kota. Episode sebelumnya, General Manager Erika. Episode berikutnya, membela